Efek kupu-kupu, atau sering disebut butterfly effect, adalah istilah dalam teori kekacauan yang berhubungan dengan ketergantungan yang peka terhadap kondisi awal, di mana perubahan kecil pada satu tempat dalam suatu sistem tak linear dapat mengakibatkan perbedaan besar dalam keadaan yang akan datang. Istilah yang pertama kali dipakai oleh Edward Norton Lawrence merujuk pada sebuah pemikiran bahwa kepakan sayap kupu-kupu di hutan belantara berhasil secara teori dapat menghasilkan tornado di Texas beberapa bulan kemudian. Fenomena ini juga dikenal sebagai sistem yang ketergantungannya sangat peka terhadap kondisi awal. Perubahan yang hanya sedikit pada kondisi awal dapat mengubah secara drastis kelakuan sistem pada jangka panjang. Jika suatu sistem dimulai dengan kondisi awal misalnya 2, maka hasil akhir dari sistem yang sama akan jauh berbeda jika dimulai dengan 2,00001 di mana 0,000001 sangat kecil sekali dan wajar untuk diabaikan. Dengan kata lain, kesalahan yang sangat kecil akan menyebabkan bencana di kemudian hari. Teori kekacauan adalah teori yang berkenaan dengan sistem yang tidak teratur seperti awan, pohon, garis pantai, ombak, dan lain-lain yang bersifat acak. Tidak teratur dan anarkis. Namun, bila dilakukan pembagian, fraksi, atas bagian-bagian yang kecil, maka sistem yang besar yang tidak teratur ini didapati sebagai pengulangan dari bagian-bagian yang teratur. Secara statistik, kekacauan adalah kelakuan stokastik dari sistem yang deterministik. Edward Norton Lawrence menemukan efek kupu-kupu atau apa yang menjadi landasan teori kekacauan pada tahun 1961 lalu. Di tengah-tengah pekerjaan rutinnya sebagai peneliti meteorologi. Dirinya dilahirkan pada 23 Mei 1917 di Amerika Serikat dan memiliki latar belakang pendidikan di bidang matematika dan meteorologi dari MIT. Dalam usahanya melakukan peramalan cuaca, dirinya menyelesaikan 12 persamaan diferensial tak linear dengan komputer. Pada awalnya Edward mencetak hasil perhitungannya di atas selai kertas dengan format 6 angka di belakang koma. Kemudian, untuk menghemat waktu dan kertas, Edward memasukkan hanya 3 angka di belakang koma, dan cetakan berikutnya diulangi pada kertas sama yang sudah berisi hasil cetakan tadi. Sejam kemudian, Edward dikagetkan dengan hasil yang sangat berbeda dengan yang diharapkan. Pada awalnya kedua kurva tersebut memang berimpitan, tetapi sedikit demi sedikit bergeser sampai membentuk corak yang lain sama sekali. Pada tahun 1963, Edward menerbitkan studi teoretis efek ini dalam artikel terkenal yang berjudul Deterministic Non-Periodic Law. Aliran tak periodik deterministik. Berdasarkan artikel tersebut, kemudian Edward mengatakan, seorang meteorolog mendapati bahwa jika teori ini benar, maka satu kepakan sayap burung camar laut dapat mengubah jalannya cuaca untuk selamanya. Atas anjuran rekan-rekan sejawatnya. Dalam kuliah-kuliah dan publikasi selanjutnya, Edward menggunakan contoh yang lebih puitis, yaitu memakai kupu-kupu. Menurut Edward, suatu kali dirinya tidak mempunyai judul untuk ceramahnya pada pertemuan ke-139 American Association for the Advancement of Science tahun 1972. Philip Merilus mengusulkan judul Does the Flap of a Butterfly's Wing in Brazil Set of a Tornado in Texas? Apakah kepakan sayap kupu-kupu di Brasil menyulut angin ribut di Texas? Meskipun kepakan sayap kupu-kupu tetap konstan dalam konsep ini, kepakan sayap kupu-kupu secara teori menyebabkan perubahan-perubahan sangat kecil dalam atmosfer bumi yang akhirnya mengubah jalur angin ribut, tornado, atau menunda, mempercepat bahkan mencegah terjadinya tornado di tempat lain. Kepakan sayap ini merujuk kepada perubahan kecil dari kondisi awal suatu sistem, yang mengakibatkan rantaian peristiwa menuju kepada perubahan skala besar, bandingkan dengan efek domino. Jikalau kupu-kupu itu tidak mengepakkan sayapnya, trajektori sistem tersebut akan berbeda jauh.
Perhatikan bahwa kupu-kupu tidak menyebabkan angin ribut atau tornado. Kepakan sayapnya adalah bagian dari kondisi awal satu himpunan kondisi menghasilkan tornado, sedangkan himpunan kondisi lain tidak. Mungkin saja himpunan kondisi yang tidak melibatkan kepakan sayap kupu-kupu menjadi penyebab angin ribut. Istilah efek kupu-kupu tidak digunakan dalam cerita ini, tetapi asal-usul penggunaan kupu. Kupu dalam konsep ini adalah dari cerita yang ditulis pada tahun 1952 oleh Ray Bradbury.